Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, saudara-saudara sekalian. Kita masuk pengembangan budaya minggu ke-7 pada hari ini akan membahas tentang pengembangan budaya lokal Sukoharjo. Banyak yang bisa kembangkan budaya lokal kita dari budaya Sukoharjo yang kemudian dikembangkan di sekolah untuk pengembangan diri peserta didik sehingga mereka kelak yang akan datang siap mengembangkan budaya Sukoharjo tercinta. Saksikan budaya lokal kita hari ini dan selamat menikmati. Ini aku mau berangkat latihan hari. Mau ikut? Ayo. Yuk. Teman-teman ikut. Kita lihat latihannya Nali Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengembang budaya, saya Nana, Saya Kalista. Saya Lintang. Saya Monika. kami mengambil tema pengembangan budaya lokal. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Hari ini kita akan menuju ke tempat gamelan di Sukoharjo. Yuk ikuti jalan kita. Desa Birun tidak ubahnya desa-desa lain yang ada di Pulau Jawa. Suasana terasa tenang, masyarakat memainkan senyum ketika beradu pandang dengan orang lain, serta sawah hijau yang membentang luas. Kita udah sampai di Kerajinan Gamelan. Nah, sekarang kita berada di Desa Wirun, tempat gamelan dibuat. Ini yuk kita lihat-lihat dulu. Teman-teman, ini proses pembuatan gamelan. Kira-kira dari perunggu sama bentuk itu lebih mahal perunggu.
besarnya sekitar 625 juta. Teman-teman, gamelan ini adalah salah satu alat musik yang sudah dikenal di kota besar, dan gamelannya adalah salah satu alat musik yang terkenal di Sukoharjo. Terima kasih ya, Pak. Teman-teman, ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke Batik Sukoharjo. Ayo. Hop. Aku masih tinggali, bojone lali. Katanya suruh tinggal dulu. Kita sekarang sudah sampai di Batik Adipusana. Yuk masuk. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Batik Adipusana. Ini kita bisa lihat bagaimana batiknya, baju-baju batiknya. Ini bagus-bagus banget. Di sini juga memproduksi batik Sukoharjo. Ini kayaknya berapa karena paling sibuk ini. Nanti jalan ini celup yang keikat-ikat ini jadinya putih, yang nggak keikat jadinya soya. Teman-teman, ini adalah salah satu batik yang ada di Batik Adipusana. Namanya batik printing. Teman-teman, ini adalah kerajinan tangan lurik. Ini batik apa ya? Kalau yang Mbak tadi itu batik cat, kalau yang Indonesia itu batik tulis. Teman-teman, di sini adalah tempat pembayaran di Adipusana Batik Sukoharjo. Teman-teman, demikian kunjungan kita ke rumah batik Adipusana, dan sekarang kita sedang ada di hasil pembayaran. Teman-teman, demikian pesanan kita. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe sana ya.
teman-teman, ini kita bisa lihat ada beras kencur, ada sari temulawak, ada sari jahe, kacang ubuh, ini tuh enak banget kacang ubuh. Terus ada sari temulawak, ada sari jahe, kunyit asam, sama beras kencur. Teman-teman, ada yang mau pesen ini? Biar kunjungan kita di Kafe Jamu Sukoharjo, jamunya enak banget. Halo teman-teman, jadi kita akan bertemu Pak Nardi selaku tokoh dalam seni karawitan di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yuk. Permisi Pak, ini mau mewawancarai Bapak Sunardi selaku tokoh karawitan di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pertanyaannya, pengembangan budaya lokal khususnya budaya seni karawitan apa yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Sukoharjo? Kalau di SMP Negeri 1 Sukoharjo yang dikemas dalam ekstrakurikuler ini ya karawitan yang ada di tempat kita, karawitan Jawa ya. Ada selendro, ada pelok, dikemas dalam gending-gending Jawa ya. SMP 1 Sukoharjo juga siswa kelas 7 dan kelas 8 itu untuk setiap pelatihannya kan tiap ekstrakurikuler tiap hari Kamis sore ya. Alhamdulillah setiap event terutama untuk kepentingan kita SMP 1 selalu tampil di ajang pertemuan-pertemuan besar SMP 1. Kemudian dalam lomba tingkat kabupaten juga waktu itu menjuarai dalam tingkat kabupaten. Untuk tingkat Jawa Tengah nasional memang belum ada untuk karawitan karena tingkatnya lokal, jadi belum ada karawitan tingkat nasional. Untuk perkembangan karawitan di SMP 1 Sukoharjo alhamdulillah ya bertambah tahun, bertambah. Dan kalau ingin tahu apa saja yang sudah diberikan, utamanya ini lagu bulanan itu hampir semua diberikan. Kemudian lagu gending ladrang diberikan. Kemudian yang pakai serbek, pakai lambat, pakai cepat itu diberikan semua. Kemudian yang gending-gending seperti serayu dan sebagainya, Sukoharjo Makmur itu sudah anak-anak sudah di luar kepala. Jadi alhamdulillah perkembangannya luar biasa untuk SMP 1 Sukoharjo yang berada di dalam kota, yang notabene orang luar itu memandang bahwa SMP kota itu tidak mengenal gending-gending seperti itu. Nyatanya SMP 1 Sukoharjo selalu berkembang. Untuk itu ada pelatih dari luar untuk membantu supaya anak-anak itu lebih semangat. Kemudian ada inovasi baru, kalau Pak nanti kan sudah tua, sehingga karawitan ini semakin maju. Dan mudah-mudahan dari kelas 7 ini nanti banyak yang gemar di dalam karawitan, sehingga bisa melanjutkan generasi yang sudah kelas 8, kelas 9 selalu Sukoharjo. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mohon pamit dulu ya Pak. Ya, sama-sama ya. Teman-teman, kali ini kita akan bertemu dengan Pak Purwanto selaku guru seni rupa yang mengembangkan batik di sekolah kita. Yuk.
akan mewawancari Bapak selaku guru seni rupa yang mengembangkan batik di sekolah kita. Ya, silahkan, apa pertanyaannya? Budaya lokal, khususnya budaya seni batik, apa yang dikembangkan di sekolah kita? Anak-anak kaitannya dengan pengembangan hasil karya seni batik di Sukoharjo pada umumnya. Menurut sejarahnya memang Sukoharjo itu terkenal dengan batiknya, batik tradisional khususnya di desa Gedung Gudel itu dulu terkenal dengan batik tulisnya yang tidak hanya terkenal di Solo tapi di Indonesia bahkan di luar negeri. Kaitannya dengan pengembangan batik yang ada di sekolah kita mengacu pada kurikulum 13 yang mana di situ ada materi tentang desain batik atau seni batik. Kaitannya dengan hal tersebut, maka di sekolah kita mengadakan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat gambar desain batik yang berpola tradisional khususnya di kota Sukoharjo yang terkenal dengan hasil kerajinan misalnya gamelan, kemudian budaya yang terkenal juga jamu katakanlah. Hingga objek itu digunakan sebagai objek pada desain batik yang dibuat di kota Sukoharjo. Nah, kaitannya dengan penerapan di sekolah kita diawali dengan membuat desain dulu. Setelah desain jadi, kemudian kita pilih dari beberapa hasil karya anak yang baik, itu kita angkat untuk sebagai motif batik yang akan kita buat diterapkan di kain. Kaitannya dengan hal tersebut juga karena minimnya alat yang ada di sekolah kita juga bisa menempuh dengan membuat batik yang sederhana dan tidak memerlukan alat yang banyak. Misalkan kita membuat batik jumputan. Dengan batik jumputan ini anak-anak juga dengan mudah membuatnya, kemudian alat dan bahannya juga mudah didapat ya di Sukoharjo. Nah, kaitannya dengan batik tulis itu nanti bisa diterapkan pada ekstrakurikuler karena di situ memerlukan waktu yang banyak, mulai dari desain, kemudian pemberian malam pada desain itu, kemudian pemberian warna sampai pada pelorotan. Itu memerlukan waktu yang banyak sehingga kalau diterapkan pada proses KBM ini waktunya tidak cukup. Nah, kaitannya dengan batik ini pun anak-anak sering dilombakan di Sukoharjo membuat gambar desain batik bermotif ya, hasil budaya di Sukoharjo. Ini setiap tahun diadakan lomba yang diselenggarakan oleh pendidikan dan dinas pendidikan. Harapan kami selaku pendidik yang pertama adalah anak-anak mengenal hasil budaya yang kita miliki sehingga anak-anak bisa melestarikan budaya tersebut. Di samping itu juga ingin rasanya kita selaku pendidik anak-anak bisa berekspresi untuk membuat hasil karya seni lewat karya seni batik. Anak-anak ekspresi kemudian juga bisa mengikuti event-event lomba-lomba yang diselenggarakan baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak, silakan. Teman-teman, kita akan bertemu dengan Ibu Sri Mulasih. Beliau salah satu tokoh pengembang budaya lokal khususnya seni tari di sekolah kita. Ayo teman-teman.
pengertiannya. Ya, boleh. Mak, izin bertanya Bu, pengembangan budaya seni lokal khususnya seni tari apa saja yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Sukoharjo? Ya, budaya lokal. Jadi kita itu dalam seni tari kita mengambil budaya-budaya yang sudah ada di Sukoharjo. Kalau di sini nanti ada 2, yang untuk event ada, yang kemudian untuk festival lomba seni siswa ada. Cuman itu dalam ekstrakurikuler ada dalam satu wadah, satu kali, maksud saya dalam 1 minggu 1 kali, dalam pertemuannya sama. Cuman dalam 1 semester itu nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan. Nah, untuk budaya lokal ini yang kita kembangkan untuk event misalnya ada tari jamu gendong atau mundong ya. Jadi tentang pembuatan jamu, karena dari Sukoharjo itu yang terkenal adalah jamunya. Kemudian di SMP Negeri 1 Sukoharjo itu ada beberapa tarian yang kita latihkan di sini. Kemudian kita mengikuti event, misalnya kayak kemarin tahun 2019 atau 2018 ya. Itu ada satu event lomba tentang tari mundong atau jamu gendong. Kemudian kita juga mengikutinya dari sekitar pesertanya 25 kalau nggak salah. Jadi dari berbagai sekolah tingkat SMP kita mengikuti event tersebut. Jadi dalam ekstrakurikuler kita mengambil tarian yang sudah menjadi ciri khas Sukoharjo, budaya lokal. Kemudian ada juga event yang untuk festival nasional FLS 2N itu juga kita mengikuti. Lalu bagaimana harapan Bu Mulat agar pengembangan budaya lokal khususnya tari di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini lebih meningkat? Kalau harapan saya terhadap budaya lokal tersebut, karena terus terang selama ini anak-anak muda, khususnya anak-anak SMP itu banyak yang tidak mengenal budaya lokal. Jadi lebih mengenal budaya-budaya dari luar, ya. Misalnya K-pop, kemudian budaya yang sekarang lagi ngetren itu. Kalau budaya lokal seperti seni tari itu mereka banyak nggak mengenal. Nah, harapan saya dengan adanya ekstrakurikuler di sekolah, kita mengenalkan budaya lokal, anak-anak bisa jadi lebih tahu, oh tari khas dari Sukoharjo itu apa. Jadi mereka jadi lebih mengenal. Yang kedua, harapan saya dengan belajar tentang budaya lokal, nanti seandainya ada satu event, anak-anak itu bisa mengikuti. Jadi anak-anak yang kelas 7 baru masuk juga nanti akan dikenalkan yang mengikuti ekstrakurikuler bidang seni. Apa saja prestasi yang telah diraih di SMP 1 Sukoharjo? Yang terkait dengan bidang seni tari, ada beberapa prestasi, diantaranya termasuk dari budaya lokal ya. Dulu mengikuti lomba tari mundong itu kita dapat juara 3 dari 25 peserta. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita mengikuti FLS 2N tingkat kabupaten, pernah juara 1 tahun berapa ya saya lupa, 2 tahun kalau enggak 3 tahun yang lalu. Kemudian yang kemarin tahun 2019 itu kita juara 1 tingkat kabupaten dan kita ke provinsi. Gitu. Ada lagi. Apa harapan Kalista dan Nana untuk kedepannya? Harapan saya untuk kesenian tradisional khususnya tari semoga lebih berkembang di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Semangat teman-teman! Semangat! Ada lagi latihannya. Kali ini kita akan bertemu dengan Pustijo selaku tokoh pengembang budaya lagu-lagu lokal di daerah kita. Ini sih Bu. Oh iya. Silahkan deh. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Ini pertama Bu, pengembangan budaya
Baik, terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Anak-anak, pengembangan budaya khususnya lagu-lagu daerah yang dikembangkan di sekolah kita itu banyak meliputi cipta lagu, kemudian anak-anak dikembangkan dari dalam di pelajaran di pelajaran itu juga ada kesenian lagu daerah seperti lagu-lagu daerah dari wilayah kita Sidoarjo terutama, kemudian lagu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu semuanya ada pada materi pelajaran seni budaya ya. Kemudian kalau dikembangkan dalam event lomba FLS 2N itu ada lomba yang khusus untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, terutama dari daerah lokal. Jadi yang dinyanyikan untuk dilombakan itu lagunya dikemas sedemikian apik ya, sedemikian bagus sehingga lagunya itu berbeda dari lagu yang ada jadi di aransemen kembali, di aransemen ulang. Gitu. Apa saja prestasi yang telah diraih SMP 1? Oh ya, untuk prestasi pengembangan lagu-lagu daerah ini anak-anak, terutama pengembangan lagu daerah lokal dari Jawa Tengah, kita sudah seringkali mengikuti event sejak Bu Setia berada di sekolah SMP 1 ini dari tahun 2016. Saya ada di sini ya anak-anak ya. Jadi berapa tahun, 17 tahun itu ada di SMP 2 Blora. Ibu Setia pindah di SMP 1 Sidoarjo mulai tahun 2016, mulai aktif ya. Kemudian dari tahun 2016 itu ada event FLS 2N. Di situ ada 3 lomba. Yang pertama lomba FLS 2N menyanyi solo, kemudian menyanyi vokal grup secara vokal grup. Di sini kita berhasil menang juara 1 dari tahun 2016. Kemudian tahun 2017 lomba FLS kita juga berhasil lagi meraih juara 1. Ya, apa yang dinyanyikan lagu-lagu daerah di situ anak-anak. Jadi lagu daerah itu dinyanyikan untuk event-event secara bertahap ya, dari kabupaten kemudian ke tingkat provinsi. Dan pada tahun 2017 kita meraih juara 2. Selain meraih juara 1 tingkat kabupaten, kita berhasil meraih juara 2 tingkat Jawa Tengah. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian tahun 2018 kita mengikuti kompetisi lagi tiap tahun. Tahun 2019 kita juga mengikuti dan berhasil lagi meraih juara 1 tingkat kabupaten ya. Dan event-event lagu daerah ini akan nantinya kita akan dikembangkan terutama pada adik-adik kelas ya. Jadi nanti yang seperti Kalista ini masih kelas 8, kemudian Rita ini adalah salah satu teman-teman yang berada di sini adalah salah satu tokoh pengembang budaya lagu daerah. Baik Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk seni menyanyi tradisional ini? Ya, harapannya dalam pengembangan lokal menyanyi lagu-lagu daerah kita bersama-sama Kalista. Kemudian Kalista ini juga merupakan salah satu tokoh penyanyi bersama Dik Rake ya. Ini mengembangkan budaya lokal dengan lagunya Tresno Sukoharjo. Dan kita SMP 1 harapannya nanti kita juga akan membuat sebuah lagu yang bertemakan Sukoharjo yang akan dinyanyikan oleh ibu guru dan anak. Jadi satu lagu yang diciptakan khusus untuk Sukoharjo. Kemudian anak-anak juga akan mengembangkan lagu-lagu daerah. Jadi sebuah album ya, medley lagu-lagu daerah yang nanti kita akan membuat video klipnya. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya mohon pamit dulu. Terima kasih, sama-sama. Mari kita ngobrol lagi. Teman-teman, kita akan menemui Bu Wiwi selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kira-kira beliau sedang apa ya?
Ayo. Halo teman-teman, sekarang kami sudah bersama Ibu Wiwi selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Ibu Wiwi, kami ingin izin bertanya bersama Ibu Wiwi. Nama saya Regriana Puspaningrum dari kelas 8C. Ibu Wiwi ini sudah berapa lama mengajar di SMP Negeri 1 Sukoharjo? Bu Wiwi di SMP Negeri 1 Sukoharjo, mulai angkatan pertama saya diangkat jadi pegawai negeri tahun 1986 bulan Januari. Jadi 34 tahun di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Ibu Wiwi ini sebagai guru kami di SMP Negeri 1 Sukoharjo, kalau boleh tahu itu hobinya di rumah atau kalau waktu luang itu apa? Oke, untuk hobi, Bu Wiwi hobinya membaca. Membaca itu ya apa saja, tentang pengetahuan, tentang yang biasanya yang dibaca tentang yang hubungannya dengan materi IPA, baik itu kimia, fisika maupun biologi. Selain itu hobi dari kecil membaca komik. Membaca komik itu kalau yang saya suka sejarah tentang Majapahit. Kemudian komik Kopeng Ho, nggak tahu sekarang anak-anak juga tahu itu apa enggak. Kemudian membaca novel. Kalau mungkin guru IPA kok sukanya baca novel, iya itu menghibur saya. Kemudian melihat film-film laga biasanya. Saya nggak suka yang sinetron nangis-nangis, bikin saya nangis itu. Kemudian kalau bertanam, saya suka pohon yang ada bunganya. Sekarang sudah banyak yang tahu kan apa saja hobinya Bu Wiwi ketika ada di rumah ataupun sedang waktu luang. Bu Wiwi, saya ingin bertanya. Nama saya Lintang dari kelas 8A. Saya mau tanya nih, tanaman apa saja yang sudah ada di sekolah dan tanaman apa saja yang bisa membuat jamu, yang bisa dibuat jamu gitu loh. Sekolah banyak sekali. Di guest house itu ada beberapa tanaman, beberapa macam tanaman. Kemudian sebenarnya itu sudah dari dulu dirintis. Jadi dulu itu di dekat 7C sebelah selatan itu ada lahan yang khusus untuk tanaman obat. Jadi ada jahe, ada kunyit, kemudian ada daun sirih dan sebagainya. Mungkin juga di depan kelas-kelas yang anak-anak kan juga dapat bagian lahan untuk menanam, itu ada beberapa, di antaranya kan juga ada pohon jeruk nipis, itu kan juga bisa dipakai untuk obat. Wah, ternyata banyak sekali teman-teman tanaman seperti tanaman obat, jahe, kunyit yang sudah ditanam di sekolah kita. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 8H. Nah, Bu, saya izin bertanya, apakah penerapan tanaman obat seperti itu sudah diterapkan di SMP kita? Ya, untuk tanaman obat banyak sekali yang tadi sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, nanti anak-anak juga bisa mengembangkan di rumah. Menanamnya mudah. Jahe yang sudah dibeli ibumu itu taruh saja di tanah, nanti akan tumbuh mudah. Kemudian serai, kemudian daun pandan. Nah, itu banyak sekali bisa diterapkan di sekolah kita. Sekali lagi anak-anak, itu juga sudah diterapkan menanam tanaman obat. Nah, yang bisa diambil manfaatnya. Wah, dapat minuman teman-teman. Terima kasih ya untuk minumannya. Terima kasih. Silakan ya, ambil diminum. Iya. Terima kasih ya Bu Wiwi, ini minumannya enak banget. Ini pasti enak banget. Ayo teman-teman, siapa yang mau? Gimana? Enak banget Bu. Bu Satya mau nggak Bu? Enak Bu. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah
penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiwi ini termasuk penerapan dalam pengembangan budaya lokal ataupun tradisional. Nah, Bu Wiwi, apa harapannya Bu Wiwi ke depannya untuk pengobatan ataupun tanaman-tanaman seperti itu? Harapan Bu Wiwi sebagai guru di SMP Negeri 1 Sukoharjo dan Bapak Ibu guru semua maupun Ibu Kepala Sekolah berharap agar anak-anak bisa mengembangkan di rumah. Kalian bisa menanam ini, atau bahkan mungkin nanti setelah kalian punya waktu luang, kalian bisa gunakan untuk membuat produksi sesuai dengan tanaman yang ada. Sekarang kalian bisa mempelajari bagaimana cara membuat kunyit atau kunir asem, kemudian minuman segar yang lainnya. Misalnya ada yang ditambahkan sirih, ada yang ditambahkan serai, atau yang lainnya. Nah, bisa dikembangkan. Mudah-mudahan nanti misalnya ada yang istilahnya apa ya, home industry ya Bu Setijo ya. Nah, home industry kalau anak-anak misalnya punya ide, wah saya tak mencoba, gak ada jeleknya kan mencoba. Nah, silahkan nanti anak-anak yang lain kalau mau mengembangkan itu. Untuk di sekolah anak-anak sudah dikembangkan oleh tim Adiwiyata pembuatan dari minuman. Jadi dibuat dikeringkan kemudian ditumbuk. Jadi dibuat bubuk biar mudah atau biar bisa disimpan lama sewaktu-waktu digunakan. Jadi diantaranya itu bubuk jahe, kemudian sudah dicampur dengan gula pasir, kemudian ada juga kunir, diantaranya itu. Nah, nanti mungkin anak-anak punya inovasi yang lain bisa dikembangkan. Silakan. Kalau kalian bisa mengembangkan untuk lebih bisa menghasilkan produk, itu yang diharapkan. Yang diharapkan dari sekolah dan diharapkan khususnya Bu Wiwi. Tetapi kalau tidak, semaksimal mungkin atau paling tidak anak-anak bisa ini. Di rumah itu ada tanaman obat yang paling tidak untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya ada lengkuas, ada serai. Nah, itu juga dibuat untuk minuman, itu juga menyegarkan. Teh dicampur serai itu enak loh anak-anak. Bu Eni, Bu Guru Bahasa Indonesia, itu sering membuat teh yang ditambah serai. Demikian ya Bu Setijo ya. Sering dibawa ke sekolah, Bapak Ibu guru menikmati, termasuk Bu Wiwi. Segar sekali. Dan itu menyehatkan. Atau mungkin teh dicampur dengan jahe. Jadi jahe segar dibakar, dikupas, dicuci, dibakar, kemudian digepuk, tidak ditumbuk ya. Kalau ditumbuk kan sampai halus. Jadi digepuk saja, waktu air panas itu dimasukkan begitu. Nah, itu juga enak, jadi teh jahe. Tidak hanya bisa dicampur dengan susu dan yang lainnya. Ada lagi anak-anak? Mungkin itu yang bisa ditekankan Bu Wiwi. Semoga anak-anak bisa menerapkan. Untuk Bu Wiwi, terima kasih sekali atas waktunya, minumannya juga. Iya, sama-sama. Terima kasih, dan kami minta doanya untuk kedepannya. Semoga kami bisa mengembangkan SMP 1 lagi. Bu Setijo sini dong. Jangan. Ya anak-anak, semoga ada manfaatnya. Bu Wiwi hanya membantu memberikan masukan sedikit. Silahkan anak-anak cari juga tanaman-tanaman yang lain yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu Wiwi, karena kami sudah selesai untuk bertanya-tanya sama Bu Wiwi, terima kasih ya Bu, kami mohon pamit untuk pulang. Ya, hati-hati di jalan ya anak-anak ya. Ya. Semoga ada manfaatnya yang dari Bu Wiwi. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Terima kasih doanya anak-anak.
tiada tara. Bila kita Tuhan suka bernyanyi, badanlah sehat Tuhan, hati gembira. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Dua, tiga dan empat, lima, enam, tujuh, delapan.